Hai guys, aku tiba-tiba pengen bikin podcast kayak Abror. Cuman I'm not gonna talk about cinta ya kayak Abror. Tapi aku sebenarnya udah lama banget kepikiran ini dan kayak agak aneh kalau misal aku ngomongin ini sebenarnya. Karena mungkin ini adalah uh, stigma, benar stigma, tapi kayak hal-hal yang menyangkut pandangan orang lain ke aku. Jadi kenapa aku tiba-tiba pengen ngomong kayak sebenarnya yang melatar belakangi adalah tadi pagi kan aku tuh presentasi kimia yang dimana presentasi kimia sekelasnya Burini itu ada beberapa role, jadi kayak ada moderator, notulensi, penyaji itu sendiri, dan juga kelompok-kelompok audiens yang diwajibkan untuk berkomentar dan bertanya mengenai presentasi pengaji. Nah, uh, dulu di awal di sesi pertama waktu itu aku itu dapat role moderator, which is moderator pertama di sesi awal banget. Otomatis aku uh, sebenarnya dulu pas kelas 10 aku pernah juga di kelasnya guru ini presentasi seperti ini, cuman PPT, jadi konsepnya agak lebih ringan atau mungkin lebih santai daripada konsep dari presentasi makalah. Terus aku coba ingat-ingat lagi lah kayak apa yang harus dilakukan moderator, apalagi kayak setelah kelas 10 itu kelas 11 terus kelas 12 semester 1 presentasi itu kayak ya udah rata-rata teman-teman tuh kayak cuma baca gitu tau gitu loh, kayak ya wes PPT atau makalah atau ininya materi yang disampaikan tuh itu udah dibaca saja, dibaca ulang sehingga audiens itu kayak dengerin audiobook gitu loh. Belum lagi kalau misal PPT kan biasanya kayak kurang menarik gitu loh. Nah terus tadi tuh di akhir sesi gue ini bilang dari 5 sesi presentasi makalah yang nilainya paling tinggi masih dipegang kan nilainya dari perorangan ya, individu. Jadi walaupun berkelompok ngerjainnya tapi nilai yang ditulis itu nanti nilai individu. Nah yang paling tinggi masih dari moderator di sesi pertama, tapi sesi pertama dulu, which is B. Dan ketika penyaji juga nilainya masih bagus, otomatis kayak ketika aku jadi moderator dan ketika aku jadi penyaji itu nggak ngerusak nilai gitu, jadi kayak tetap bagus ya. Terus aku berpikir dulu tuh sempat ada teman aku tanya gini, nggak tanya sih sebenarnya, kayak dia bilang ke aku, kamu ki pinter ngomong gini gini gini, kayak setiap kamu asbun itu kata-katanya ki so terstruktur, kalaupun nggak terstruktur ya kayak arahnya genah gitu loh. Padahal setiap aku kayak ngasih pertanyaan lah atau kayak berkomentar lah, ini dalam konteks yo presentasi kimia mah yo aku kayak asbun, cuman kayak I know what am I going to say, aku pengen ngomong ngono, akhirnya secara spontan kata-kata itu, kalimat-kalimat itu terbentuk. Nah sebenarnya aku ki nggak bisa dibilang terstruktur itu, soalnya kadang aku jujur aku bertanya kok tetap belibet, akhirnya kayak aku mesti ngerepotin notulen-notulensi presentasi ini kayak maksudnya inti dari pertanyaanmu apa, which is so confusing kadang. But aku ki mencoba untuk mengingat-ingat how am I like this, soalnya mungkin aku bakal cerita, aku lupa cerita iki waktu aku jadi pemateri di kelas jurnalis waktu aku kelas 11, which I talk about public speaking ya. Dan di situ aku curhat sedikit tentang kok aku bisa bicara dengan seperti ini, fluently dan dengan lancar. Nah aku dulu pas MTS kan aku sudah ikut OSIS sejak MTS. Nah suatu saat ada program class meeting, yang dimana program class meeting itu kayak waktu itu diadakan pertama kali setelah 2 tahun vakum after covid. Otomatis kayak that's the first forum
dimana aku harus bicara di depan, which is aku karena aku PJ dari suatu lomba, dan itu mengadakan technical meeting kayak gitu, jadi aku harus jelasin. Apakah kamu tahu apa yang terjadi? Aku di depan kayak 60 orang sekian perwakilan kelas dan teman-teman osisku, I really blanked at that time di depan orang-orang itu. Itu kayak aku mempersiapkan diri bahwa wes iki garek mau cotok ngono lho. Kayak yo wes iki wis terpampang iki juknis dek proyektor iki nek atau dan sebagainya, terus ini tinggal ngomong. I took the mic and I feel like, dan aku kayak ndek dhuwure meh merembes air mataku saking aku nggak ngerti kudu ngomong apa, dan aku nggak ngerti aku nyapo. Dan efeknya setelah itu, which is very crucial for me and it's very hurtful to say sebenarnya, setelah itu aku kayak ngerasa bersalah gitu loh, kayak aku nyapo, aku malu-maluin gini-gini. Bahkan setelah itu aku turun langsung aku nangis di buri, kayak di buri bangun-bangun ngomong kayak ya malah itu parah banget. Aku setelah itu kayak nggak berani ngechat di grup, bener-bener social anxiety, ketemu ngomongnya kayak ih malu banget gini-gini. Padahal kan di simple ya, kayak MTS sih kayak nggak kabeh wong bisa ngomongan kayak. Cuman karena aku merasa aku surrounded dengan orang-orang yang ada di OSIS tuh kayak orang-orang yang memang apa ya, komunikasinya baik kayak gitu loh, makanya aku merasa tertinggal lah di situ. Apalagi standarnya MTS sekarang hari yang seperti itu, makanya aku pikir bahwa aku cuma harus mengecewakan banget gitu loh. Akhirnya aku kayak 2 hari, karena kan itu kejadiannya hari Sabtu, itu kok hari kui sampai Senin pagi aku nggak ngechat ngomong, aku nggak ngabari ngomong, aku nggak mood makan, nggak mood minum, kayak aku sampai tiduran di kasur soalnya aku bener-bener takut banget harus melakukan sesuatu apapun itu. Jadi kok HP aku tak silent, that kind of thing. Sampai dimana aku hari Senin aku harus ada tugas OSIS juga yang mengharuskan aku berdiri ke sekolah. Aku berdiri sekolahnya kayak wajahku sih sembab kayak gitu, bener-bener sembab, literally sembab sing iki kayak ngono. Apalagi mien aku sih lebih gendut daripada ini, itu kayak iya ngerti dewe lah. I showed up and gak ada satupun orang yang bereaksi tentang kayak kesalahanku di hari Sabtu kemarin. Gak enak yang mempertanyakan, gak enak yang menggosipi, gak enak yang ngejudge, dan kayak ya wes. Tapi aku perlu 1 bulan atau 2 bulan lebih untuk apa ya, pede berjalan di MTS. Soalnya I feel that people will judge me because my past mistake. Bener-bener kayak aku takut banget gini. Apalagi waktu itu masih ada kak kelas, soalnya aku masih kelas 8. Jadi kayak aku merasa yes, pokoknya social anxiety banget lah. Dan itu change my life. Aku berpikir bahwa pokoknya public speaking is not my bukan keahlianku. Sampai dimana neng man banyak sekali saat-saat dimana aku dua kesempatan atau mungkin kayak terpaksa untuk harus bicara. Dalam artian kayak I'll give you an example ya. Iki aku kelas 10 dan aku mau menceritakan iki. Aku mbiyen kelas 10 sangat-sangat tidak ingin ikut OSIS. Karena ya post traumatic syndrome, yes. Dan aku berpikir bahwa dekman aku kayak nggak kenal sopo-sopo, nggak sering mengambil kayak peran apa-apa, dan kayak live my life lah, belajar dan fokus dengan dunia aku sendiri. Dan ya Tuhan berkata lain, banyak sekali kesempatan kayak misal ketika kelas 10 sing aku moro-moro jadi calon wakil ketua OSIS kala itu bersama Mas Farhan, ya dimana Mas Farhan ini yoroto ansos ya, jadi kayak aku mau nggak mau just sebenarnya ya aku ngomong di Mas Farhan kayak Mas iki gimana aku nggak kenal sama apa, aku nggak ngerti apa dan aku nggak ngerti butuhnya apa, dan Mas Farhan nggak ngerti butuhnya apa. Terus aku memberikan solusi lah. Pokoknya mulai dari saat itu aku malah mulai membangun skill
problem solvingku sing kayak spontan banget. Nah bahkan aku ya sempet takon gini, Chris, kayak menurutmu aku keren gak sih? Terus dia ngomong keren sih mungkin enggak ya, tapi lebih ke nekat. Dan the most skilled thing yang aku duwe adalah problem solving. Aku gak ada nyapa. Dan itu aku bentuk di aku bentuk kan belibet kan, aku bentuk dari kayak a lot of pressure, dan aku terpaksa atau mungkin aku merasa terpaksa untuk berbicara. Dalam artian dalam OSIS ketika aku jadi calon wakil ketua, ketika aku harus ikut politics kayak gitu-gitu, otomatis aku harus bicara. Mau nggak mau, suka nggak suka dengan visi misi, aku harus bicara. Kerasa kenapa aku masuk 3 besar kala itu, bukan karena aku pengen jadi wakil ketua OSIS, tapi karena aku hanya ingin kayak I want people to know that I could do it, dan aku ngerasa iki adalah poin dimana aku harus come back. Ini poin dimana aku butuh memperlihatkan bahwa past just past and forget and forgive. At least I forgive myself. Soalnya aku berpikir, oh aku bisa tumbuh di sini karena aku tidak bertemu dengan orang-orang yang ada di MTS itu, di MAN. Itu salah satu alasan aku masuk MAN. Dan mulai dari itu, OSIS, banyak kesempatan. Ketika guru-guru udah mulai kayak detect me, entah itu di kelas, entah itu di OSIS, entah itu somewhere, ya opportunity atau kesempatan itu datang aja gitu. Dan itu tambah maksaku untuk berbicara. Aku nggak pengen ngomong, tapi kayak kudu banget aku sih ngomong ngono ye. Ya ngono aku kayak. Dan iku sebenarnya bisa dibilang privilege. Soalnya kayak menganak emaskan suatu murid ini kadang di sisi lain buruk, di sisi lain it's kind of good. Soalnya aku sempat dimusuhi kelas-kelasku biyen pas kelas 10, guru-guru kayak mostly hampir kabeh guru iki mesti apa-apa takut ngene aku, ngobrol ngene aku, kayak itu penak lah aku ki kok easy going lah. Mesti kayak bangku kan biyen ngarep dhewe ya, kok ngarep guru terus enggak ya ngarep papan tulis. Jadi kayak sing chit-chat karo guru-guru sing kayak selalu berusaha bangun ketika guru-guru yeping adalah aku. Soalnya gue mau the feel of pressure ketika gue udah ngomong, gue kudu stand for yourself when no one stands for you anjay kayak itu. Dan aku merasakan di kelas 12 ini ketika aku anggap semester 6 ini kayak konklusi dari segala perjalananku. Sebelumnya di semester 1 kelas 12 aku merasa kayak selama 3 tahun ini aku gak pernah punya prestasi yang berarti. Setelah aku keluar dari OSIS, setelah aku selesai dengan jabatanku purna OSIS 2 tahun jadi bendahara, aku merasa kayak ini berakhir dengan apa ya, kayak mek tanda sertifikat itu dan wis gitu. Aku berpikir bahwa apa skills yang aku gain selama tahun ini, I waste so much time just to thinking about this organization, just thinking about apa ya kayak kebutuhan orang lain, tapi aku sendiri kayak kurang nge-treat diriku dewe. Tapi akhir-akhir ini di kelas terutama karena kan mesti spend time-nya saya di kelas ya. Nah aku ki ngerasa kayak banyak banget kesempatan-kesempatan di mana memang orang-orang seperti aku dibutuhkan. Sekali lagi dibutuhkan tanpa kayak keinginanku, kayak anjir ngomongnya choose me to do it. Dan aku merasa beberapa kali kayak diskusi di kelas terus kayak nentuin apapun di kelas kayak gitu, I feel hurt, I feel that it's apa ya, I'm beneficial for them, aku bermanfaat buat mereka, dan gue berpengaruh baik ngono loh. Dan bisa dibilang aku bersyukur banget ya wis pindah di kelas F6 yang lebih bermartabat iki. Soalnya aku merasa lingkungan iki support, walaupun F6 nya kayak
mereka ini duwe bakatnya mereka masing-masing. Kok enek Rizka dengan skillnya dia di matematika, di bahasa Inggris, dan ya kok overall sih Rizka ki. Terus enek Alfa di ya multimedia enek Ipin sing DM koyo teliti ono kuwi, terus ada Amru sing koyo OTW teknik abis, terus ada Inul sing dhek iki gercep, terus dhek koyo gampang paham sing dhek oh ya pokoknya isi gue lah Inul. Terus ada Cerisa karo Tita Agis sing koyo pure pintar dan pure rajin. Terus ada koyo Indah Farisa dan wong-wong liya cah lanang sing koyo duwe athletic point dan apa wong sing asik sing seru lah ngono kuwi. Nuria sing dhek noncalan tapi dia tetap bisa menikmati hidupnya dengan noncalan itu. Kayak aku nggak pernah merasa dulu aku bener-bener minder kayak ngomongnya keren-keren banget, aku kayak nggak mungkin bersaing yang gini. Tapi ternyata at the end it's not about chasing one another, it's not about being the first. Yeah, I'm not talking about a rank, I'm not talking about how would you apa ya balap-balapan. Soalnya aku pikir kelas 12 sih gak bener-bener se apa ya kompetitif itu. Tapi ternyata aku merasa ketika aku berani berbicara, ketika aku memaksa diri untuk berbicara, dan itu memang aku maksudkan untuk ya perbuatan baik lah, untuk bikin konsep lah, atau bikin apa, atau mungkin membersihkan apa, atau menyunggi kelompokku, it's fine. Dan aku merasa nilai yang dikasih guru atau mungkin kayak apa ya perspektif teman-teman tentang aku yang bisa bicara ini itu sebenarnya bermanfaat karena mereka bukan orang-orang yang kayak iri dengki kayak yang aku bilang pas aku kelas 10 itu. Tapi mereka itu benar-benar orang-orang yang kayak you genuinely amazed or you genuinely want to learn about ya apa yang aku bisa itu. Dan aku nggak pernah merasa aku ngomong, cuman mungkin aku emang ada di lingkungan dimana mereka dua skill lain selain ngomong, yang aku juga pengen skill itu tapi mereka juga pengen skill aku. Jadi itulah ya, saya introvert yang terpaksa untuk bicara. Iki wes 18 menit aku yeping. Keren, aku merasa sangat keren soalnya ya wes otakku wes buffering iki tandanya wes iki kalimat-kalimatnya nggak tersusun dengan rata nih otakku, dan iki mulai nge-lag. Bye bye, just